Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asl qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم وبارك النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah memasuki tanggal 9 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 2 Mei 2020. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal saleh yang lain juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia-aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang soleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah golongan kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang soleh, yang mendapat syafaat uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang soleh-solehah dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi ngaji bareng kita, membahas kitab Lubabul Hadis yang berisikan sabda-sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini alhamdulillah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini, insya Allah kita akan membacakan sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah bab yang ke-8. Al-Babu Saminu fi Fadilati Azan. Bab yang ke-8 di kitab Lubabul Hadis menerangkan fadilah azan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan mi'rajkan dan kemudian mendapat perintah salat 5 waktu sehari semalam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah salat bersama-sama dengan para sahabatnya di masjid. Sebelum waktu menunggu
sholat, sahabat-sahabat menunggu di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Islam terus berkembang dan berkembang sehingga para sahabat-sahabatnya ada yang bekerja, ada yang jauh dari masjid, sehingga tidak mungkin lagi duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai gagasan, ide bagaimana cara mengumpulkan umatnya pada saat tepat waktu sholatnya. Kemudian para sahabat pada saat itu mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk mengumpulkan sahabat sama sholat, maka ditabuh haloceng, teng, 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 atau juga trompet, kumpul, atau juga dibakar, ada bakar api supaya melumbang tinggi, supaya kelihatan di kejauhan. Tapi semuanya ditolak oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, usulan-usulan para sahabat itu. Dan ada satu usulan dari sahabatnya berupa mimpi yang hari ini sekarang disebut azan. Itu azan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan itulah sekarang lafaz azan seperti itu. Dan yang pertama mengumandangkan azan itu adalah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Dalam azan ini Allah Subhanahu wa taala, berkaitan azan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang mulia, dalam surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik perkataannya mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya muazzin, azin, wa amila shalihah, dan yang berbuat amal kebaikan, amal saleh. Itulah awal perintah azan. Ketika dikumandangkan azan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, azan adalah perkataan atau qaul yang paling mulia di samping kata-kata yang mulia yang lain. Berkenaan dengan itu, maka dikumandangkanlah azan setiap waktu sholat tiba. Terus ketika sholat tiba, Bilal bin Rabah terus mengumandangkan azan. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda tentang azan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Siapa saja orang berazan, melakukan panggilan azan lis-salati untuk melakukan salat fardu, sab'a sinina, selama 7 tahun berturut-turut, muhtasiban, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atun minan nar, maka dia akan terbebas dari api neraka.
Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Man azana nisnatain asratan sanatan wajabas lahu jannah." Siapa saja yang melakukan azan muazin selama 12 tahun berturut-turut, maka kata Rasulullah SAW, wajabas lahu jannah. Maka dia wajib dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasulullah SAW menginformasikan kepada para muazin, siapa saja yang berazan sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia melakukan azan setiap hari dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man azana khamsa salawatin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berazan 5 waktu dalam salat itu, tiba waktu salat, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecilnya yang maaf. Kemudian Rasulullah SAW juga menginformasikan kepada kita tentang keutamaan azan ini. Dan orang yang senantiasa berazan, memanggil untuk sholat di masjid atau di mana saja, ketika meninggal dunia, seorang muadzin yang istiqomah berazan, dia akan terbebas dari siksa kubur salah satunya. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asyahidun wal mu'azzinun wal muwaffa yaumal jumu'ati wailata jumu'ati. Ada 3 golongan manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa kubur pada saat mereka meninggal dunia. Siapa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, asyahidun, orang yang meninggal syahid. Syahid, ada syahid meninggal syahid dunia dan akhirat, itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Dan pada saat perperang itu terjadi, mereka meninggal, itulah orang syahid. Syahid dunia akhirat. Dan ada juga di golongan syahid akhirat, itu orang-orang yang ketika melahirkan meninggal dunia. Orang yang kena penyakit, yang hari ini juga sekarang penyakit corona. Orang meninggal karena penyakit ini, baik medis, dokter, perawat dan lainnya, juga pasiennya, mudah-mudahan Allah galaukan mereka meninggal dalam keadaan syahid, yang nanti di kuburnya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak disiksa oleh Subhanahu wa ta'ala di kuburnya, yaitu wal muazzinu, yang kedua muazzin, orang yang senantiasa berazan, memanggil-manggil manusia untuk kembali kepada Allah, untuk sholat berjamaah. Jadi muadzin akan terbebas dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Orang yang bebas dari siksa kubur. Wal muwaffa yaumal jumu'ati wailata jum'ati. Yang ketiga, orang yang meninggal di hari Jumat atau orang yang wafat meninggal pada malam Jumat. Jadi kalau ada orang yang meninggal hari Kamis asar, kemudian sampai dengan waktu asar Jumat,
digolongkan itu adalah meninggal di hari Jumat. Dan orang yang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari siksa kubur sebagaimana disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hatur nuhun ya Rasulullah telah berikan banyak informasi kepada kita. Menjadi kita semangat dan termotivasi untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang rahasia-rahasia. Apa rahasianya? Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffi awal, summa lajidu illa ayyastahinu alaihi lastahamu." Seandainya manusia-manusia, khususnya orang muslim, mukminin wal mukminat, mengetahui, paham tentang keutamaan azan dan keutamaan berada shaf awal ketika kita sholat berjamaah, maka kalau tidak dia bisa menghendaki, tidak bisa mendapatkannya, dan kemudian diundi siapa saja yang duduk atau bisa berazan, pasti orang-orang akan ingin mengikuti undian itu supaya mendapatkan shaf pertama di dalam sholat jamaah dan bisa menjadi muazzin. Kalau semua orang mengetahui. Selanjutnya Rasulullah SAW juga mengabarkan, "Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lasbaqu ilaih." Seandainya orang-orang manusia mukmin muslimat mengetahui, paham apabila tentang keutamaan berpagi-pagi sholat, maka mereka akan berebut ingin mendapatkan sholat tersebut dan akan mendatangi sholat tersebut. Ingin cepat-cepat kalau seandainya orang-orang mengetahui keutamaan sholat. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan, "Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la tauhuma walau habawan." Seandainya manusia-manusia muslimin wal mukminat mengetahui dan paham keutamaan tentang sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi sholat subuh dan sholat isya itu walaupun dari rumahnya sampai ke tempat sholat itu, sholat masjid, dengan merangkak-rangkak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi yang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan ibadah subuh dan isya berjamaah. Bagi yang belum, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita bahwa sholat subuh dan sholat isya berjamaah lebih utama untuk dilakukan di awal waktu. Kita mohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat melaksanakan instruksi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita bagaimana pada saat azan berkumandang. Pada saat azan berkumandang, langit akan terbuka. Pintu mustajab dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iza kana waqtul azani futihat abwabus samai wastajibatid du'a." Apabila datang waktu azan dan azan berkumandang, maka futihas abwabuha, terbukalah pintu-pintu langit, wastajibatid du'a, maka dikabulkanlah seluruh doa hamba-hamba yang memunajat pada Allah Subhanahu.
Wa idza kana waqtul iqamah lam turaddu da'watu. Dan apabila saat dikumandangkan iqamah akan dilakukan salat Allahu Akbar sampai selesai, antara itu maka doa tidak ada yang tertolak. Maka disunahkan ketika setelah azan berkumandang dan sebelum iqamah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada saat kita berdoa pada saat itu doa kita diijabah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tentang pentingnya salat awal waktu, menunggu azan dan menunggu iqamah untuk salat jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah keutamaan salat awal waktu, begitu besar manfaat dan kegunaannya untuk kita semua. Selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, ketika azan berkumandang, muadzin mengucapkan lafaz-lafaz azan, jawablah sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab sama kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawab. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab sama kita, asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab kita, asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab sama kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. Dijawab sama kita, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. Jawab sama kita, la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab sama kita, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawab sama kita dengan doa azan. Allahumma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmahil da'wat tamah was salatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Fadilah wa asnaqahu Muhammadin ladhi wa'atah innaka tuflihul mi'ad. Itu yang disuruh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabdakan kiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sami'a azana wa lam yaqul mislama qala al-muazzinu, siapa saja yang mendengar azan kemudian dia tidak menjawab apa yang dikatakan oleh muazzin, fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah idza sajadal muazzinu. Nanti dia di yaumil qiyamah nanti ketika para muazzin sujud pada Allah Subhanahu wa taala, dia tertolak, dia tercegah, tidak bisa sujud nanti di yaumil qiyamah ikut dengan para muazzin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, pada saat azan berkumandang, jawab sama kita apa yang dikatakan, diucapkan, dilafazkan oleh para muazzin. Insya Allah. Selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di yaumil qiyamah nanti yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah seorang muazzin yang menjaga muazzinnya di saat-saat salat fardu tiba. Seperti sabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satun fi zillil arsy yauma la zillin illa yajillu. Ada 3 golongan orang yang pada saat berada di bawah arsy di suatu hari nanti, di yaumil qiyamah nanti,
di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama adalah imamun adil. Para penguasa, para pemimpin yang adil. Pemimpin di rumah tangga suami juga adil, akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua pejabat-pejabat yang sekarang menduduki jabatan, kalau dia adil memimpinnya, Allah akan naungi nanti di yaumil kiamah. Karena tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya siapa yang dapat naungan? Yang kedua, muazzilu hafizul. Yang kedua adalah seorang muazzin yang menjaga muazzinnya pada saat waktu sholat tiba. Zuhur dia azan, asar dia azan, maghrib dia azan, isya dia azan, dan subuh dia azan. Terus penjaga muazzinnya, dia akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti di yaumil qiyamah. Siapa lagi yang ketiga? Yang ketiga yang mendapat naungan yaitu wa qari'al qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'ataini ayah. Yang ketiga yaitu orang yang membaca Al-Qur'an 200 ayat. Ingat, 200 ayat membaca Al-Quran di setiap malam atau juga setiap hari, kita minimal 200 ayat. Kita bisanya baca Al-Fatihah 8 ayat dibagi 200, kira-kira ada menjadi 25 ayat. 20 balikan baca Al-Fatihah, kita insya Allah sudah membaca Al-Quran 200 ayat. Baca Qulhu juga sama. Al-Falaq bisanya Al-Falaq, juga binasa bisanya segitu. Bacalah sampai dengan 200 ayat. Apalagi kalau sudah hafal Yasin 87 ayat. Al-Muluk baca, Ar-Rahman baca, Al-Waqiyah baca, Al-Fatah baca. Semuanya lebih dari 200 ayat setiap hari. Jadi hafalan itu wajib. Insya Allah kita mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari naungan ketika kita di yaumil qiyamah. Apalagi yang senantiasa membaca Al-Qur'an setiap hari 200 ayat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan, mengaplikasikan informasi-informasi perintah-perintah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian yang soleh-solehah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat apabila dalam penyampaian ini ada kesalahan. Hanya Allah lah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Mari kita tutup kaji kita dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين